ada kolom isian singkat di bagian biodata diri. Nah, nanti ketika teman-teman masuk ke laman LPDP, itu ada biodata diri, kayak nama kalian, jurusan kuliah, terus kayak kampus kalian, IPK, nama ayah, nama ibu, dan lain sebagainya. Itu terus setelah itu nanti di kolom bawahnya, itu ada kolom isian singkat LPDP yang terdiri dari 7 komponen ternyata ya, sorry, tadi aku sebut 12, ternyata 7. Jadi yang pertama itu ada kekuatan dan kelebihan, yang kedua ada kelemahan dan kekurangan, yang ketiga ada pengalaman membanggakan, ada pengalaman yang kurang membanggakan, kemudian ada kesalahan yang pernah dilakukan selama bekerja atau belajar, ada tugas di luar lingkup seharusnya, kemudian ada pembeda dari peserta lainnya. Nah, uh, kolom isian singkat ini sangat tricky karena di bagian kekuatan dan juga kelemahan itu tuh kalau nggak salah dibatasi menjadi 150 characters if I'm not mistaken pada saat itu. Dan itu tuh kita harus bisa menyebutkan gitu loh kekuatan dan kelemahan kita itu seperti apa gitu loh itu. Nah, saranku ketika kalian ingin mengisi kolom kelemahan dan juga kelebihan ini gitu loh, be consistent. Kenapa harus be consistent? Karena ya ketika kalian menuliskan 3 kelebihan, kalian juga harus bisa menuliskan 3 kelemahan gitu loh itu. Jadi jangan ada yang timpang, ada yang kayak oh iya oke kelebihannya 10 tapi kelemahannya cuma 2 gitu loh itu. Nah itu hindari menuliskan hal-hal yang seperti itu gitu loh itu. Karena ketika kita menuliskan kekuatan dan kelebihan dalam jumlah yang imbang gitu, itu adalah bentuk resiliensi ketika oh ternyata misalnya gini, ternyata orang ini punya kelemahannya ini tapi dia juga punya kekurangannya ini gitu loh itu. Nah ketika menuliskan kekurangan itu jangan merendah diri teman-teman, kayak misalnya oh saya ini seorang procrastinator. Oke, Anda adalah seorang procrastinator, tapi apa yang Anda lakukan ketika Anda procrastinating gitu loh, apa yang Anda lakukan ketika apa yang Anda lakukan untuk memprevensi procrastinating ini gitu loh, itu yang harus dituliskan di kekurangan gitu. Dan ketika menuliskan kelebihan jangan self center karena itu bukan sebuah behavior yang baik gitu. Jelaskan kelebihan kalian itu kayak misalnya nih, saya adalah orang yang pandai berkomunikasi, akan tetapi ketika berkomunikasi dalam publik saya misalnya banyak berkolaborasi dan lain sebagainya gitu loh itu. Jadi jangan terlalu menyombongkan diri juga gitu, kita tetap harus punya limit gitu, kita harus tetap menyadari kalau ketika kita menulis LPDP itu tuh bukan untuk diri kita aja tapi ada masyarakat yang harus kita bantu dalam rencana kontribusi gitu loh itu. Nah, terus ada pengalaman membanggakan dan lain sebagainya, itu aku waktu itu nulis pakai STAR Method. Jadi kayak teman-teman yang mungkin sering aktif mencari info beasiswa di Instagram sudah familiar dengan STAR Method. Jadi STAR Method dalam penulisan kolom biodata singkat ini itu adalah kunci kesuksesan menulis kolom biodata singkat gitu loh itu. Jadi STAR Method itu terdiri dari situation, task, actions, dan result. Boleh slide berikutnya? Nah, what is STAR method gitu? STAR method itu adalah struktur penulisan sebuah paragraf yang berisikan 4 poin. Yang pertama itu ada situation. Situations itu apa sih? Situations itu adalah situasi yang kalian hadapi ketika melakukan sesuatu atau menghadapi hal-hal tertentu. Misal, ketika bekerja, misalnya kalian bekerja di perusahaan A. Nah, itu situationsnya. Terus ada task. Task itu apa sih? Itu tuh hambatan atau rintangan dalam situasi tersebut. Misal, ketika bekerja bersama UN, hambatannya itu ternyata UN itu ternyata kalian dihadapkan dengan lingkungan yang toxic dan juga tidak inklusif misalnya gitu. Itu adalah hambatan. Kemudian actions nih. Actions itu adalah aksi atau langkah yang kalian ambil dalam menghadapi situasi sulit tersebut gitu loh. Jadi aksi tersebut jadi aksi yang kalian ambil itu tuh merupakan sebab akibat dari tas yang ada gitu loh itu. Misal ketika kalian terlibat di lingkungan toksik gitu, ketika kalian bekerja dalam lingkungan toksik, itu actions yang kalian lakukan tuh apa? Misalnya for instance ketika aku terlibat di lingkungan toksik itu aku menulis kalau akhirnya saya memutuskan untuk resign, misalnya saya memutuskan untuk melakukan diskusi atau FGD bersama community organizer di perusahaan tersebut untuk menanggulangi isu A, B, C, D, dan E misalnya gitu itu. Nah, kemudian setelah melakukan aksi, obviously akan ada result. Nah, result ini adalah hasil dari aksi yang kalian lakukan. Misalnya setelah tadi melakukan FGD dengan pihak HR dan juga community organizer di dalam perusahaan, ada resultnya. Resultnya itu kalian tulis. Misalnya dengan adanya diskusi ini, jadinya ada
ruang-ruang inklusif yang terbentuk dalam perusahaan tersebut gitu, misalnya seperti itu gitu. Dan STAR method ini sangat memudahkan kita untuk menulis esai, baik itu isian singkat maupun esai LPDP gitu, dan itu sangat-sangat bermanfaat. Jadi ini bisa dicoba untuk penulisan esai teman-teman gitu nanti ketika ingin mendaftar LPDP. Boleh next slide. Nah, ini adalah isian singkat yang aku tulis di kolom pengalaman yang membanggakan. Ini real ya, ini ini yang aku tulis pada saat aku apply LPDP. Jadi pada saat itu situations yang aku tulis adalah ketika aku menjadi ketua perempuan pertama di himpunan mahasiswaku waktu itu. Nah, terus terus aku jelasin lagi role aku sebagai seorang leader di dalam himpunan mahasiswa itu seperti apa. Nah, kemudian aku jelaskan lagi nih, hambatan yang aku dapatkan ketika menjadi seorang ketua perempuan gitu pada saat itu tuh seperti apa. Nah, aku tulis di situ kalau pada saat itu aku banyak mengalami naratif-naratif seksis lah kalau kok ada ini sorry salpok. Dan pada saat itu aku mengalami narasi-narasi seksis gitu kalau perempuan itu adalah makhluk yang lemah, makhluk yang emosional, makhluk yang kurang kuat dan lain sebagainya gitu. Nah, itu adalah hambatan yang aku terima gitu ketika aku menjabat sebagai ketua organisasi. Nah, terus aku tulis juga actions yang aku lakukan apa. Obviously ketika aku mengalami seksisme harus ada aksi yang aku lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu loh itu. Nah, pada saat itu aku menulis kalau sebagai seorang ketua, regardless mau kalian perempuan atau laki-laki, maintaining fokus dan juga bertanggung jawab atas tugas kita sebagai ketua itu adalah hal yang penting gitu loh itu. Dan aku pun menulis kalau seksisme ini tidak akan menjadi hambatan untuk aku bertanggung jawab gitu menjadi seorang ketua pada saat itu. Dan itu aku tulis di sini, aku tulis kalau ketika kita bekerja secara kolaboratif bersama tim, kemudian memimpin tim dengan baik, menjadi seorang decision maker yang baik, itu tidak ada pengaruhnya dengan identitas gender gitu loh itu. Nah, itu adalah actions yang aku ambil pada saat itu. Kemudian ada resultnya pada saat itu ketika aku mengalami seksisme dan aku mengambil aksi gitu untuk melakukan semua tanggung jawabku dengan baik sebagai ketua. Ya pada akhirnya resultnya pada saat itu himpunan mahasiswa antropologi budaya di Institut Seni Budaya Indonesia Bandung waktu itu dapat award dari kampus sebagai himpunan paling produktif pada saat itu, dan itu yang result yang sangat beyond my expectation pada saat itu gitu loh itu. Ini adalah ya maksudnya teman-teman ini adalah bentuk penulisan STAR method gitu loh itu, yang dimana ini sebenarnya terlalu panjang ya pada saat itu karena I was too excited and I was really ambitious at that time. Jadi waktu itu aku nulis terlalu banyak. Jadi ini adalah contohnya, tapi teman-teman bisa mempersingkat gitu loh itu kalau memang dirasa terlalu panjang gitu loh itu. Boleh next slide. Nah, oke, ini cerita penulisan esai. Oh my god, this is so dramatic. I'm sorry. Jadi waktu itu ketika penulisan esai, aku tuh banyak sekali menerima komentar-komentar negatif gitu loh itu, karena ada yang bilang ketika kamu mau kuliah ke luar negeri kamu harus nulis esai pakai bahasa Inggris, ketika kamu mau kuliah ke luar negeri kamu harus masukin A B C D dan E gitu. Dan itu banyak sekali saran yang aku terima, dan aku akuin pada saat itu aku sangat-sangat burn out menerima banyak saran dari berbagai macam pihak gitu pada saat itu. Dan penulisan esaiku itu dimulai dari 11 Januari ketika LPDP dibuka, dan pada saat itu aku merombak esaiku puluhan kali sampai akhirnya punya esai yang fix itu tanggal 8 Februari pada saat itu, dan itu di proofread terakhir kalinya itu tanggal 9, dan aku submitnya itu tanggal 10 waktu itu. Nah, jadi memang pada saat itu esaiku itu melewati berbagai macam peer mentoring dan juga peer review gitu loh itu. Aku minta proofread ke beberapa award yang memang studinya relevan gitu, dari international development, terus dari development studies itu aku minta ke peer review ke orang-orang tersebut. Kemudian uh, pada saat itu ada sedikit drama karena pada saat pendaftaran LPDP aku sempat nangis, aku sempat merasa tidak sanggup untuk mendaftar LPDP dengan berbagai macam tekanan, saran pada saat itu gitu loh itu. Dan itu benar-benar draining banget sampai akhirnya esai aku fix itu tanggal 8 Februari. Dan ini adalah esai aku waktu aku mendaftar LPDP, agak sedikit klise, I know. Waktu itu aku tulis di bagian hooknya itu kalau misalnya aku bisa ketemu orang secara langsung, baik orang itu sudah meninggal atau belum gitu ya, aku pengen banget ketemu sama Ibu Kartini gitu, karena nggak, kalau misalnya aku nggak tanpa semangatnya, tanpa kontribusinya gitu loh,
aku sebagai perempuan aku nggak akan ada di sini, aku nggak akan bisa menulis esai LPDP, dan aku nggak akan punya kapabilitas untuk bicara di depan publik seperti sekarang gitu loh itu. Dan itu yang aku tulis ketika aku menulis esai LPDP gitu loh itu. Jadi emang sedikit sedikit ya sedikit dramatic, but I do love her so much gitu. Jadi kayak aku ingin membawa maksudnya idealisku pada saat itu, aku ingin bawa perjuangan dia, perjuangan Gerwani, perjuangan perempuan-perempuan Indonesia di masa lampau dari tahun 1943 sampai dengan 1998 yang memang banyak berjuang di isu-isu perempuan itu ke SHLPDP ku gitu loh itu. Dan kemudian di bagian selanjutnya waktu itu aku tulis dari mana sih ketertarikan aku ke isu gender gitu loh itu, ke isu-isu perempuan tuh dari mana gitu loh itu. Nah itu setelah aku menuliskan hook essay kalau aku pengen ketemu Ibu Kartini itu aku nulis dari mana aku punya ketertarikan untuk mengadvokasi isu-isu perempuan dan isu-isu gender gitu itu. Boleh next slide. Oke, ini adalah kesalahan dalam essay. Kesalahan dalam esai yang sering aku temukan ketika aku memproofread dan juga ketika aku menulis pada saat itu adalah mengedepankan estetika ketimbang substansial isi. Nah, itu maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalian itu menulis esai beasiswa, bukan esai apa ya namanya, esai abstrak ataupun esai cerpen gitu loh itu. Jadi tolong gunakan bahasa-bahasa yang sifatnya itu substansial daripada estetika gitu loh. Aku pernah nemu esai LPDP yang dia bahasanya majas banget, dan aku sebagai reader kedua, maksudnya sebagai second reader, itu tuh aku nggak paham ini maksudnya apa gitu loh. Itu kayak oke menggunakan majas ini, majas ini, tapi kayak kok ini tidak substansial gitu loh isinya. Jadi hindari mengedepankan estetika ya teman-teman. It's okay kalau kalian wants to be aesthetic, but being aesthetic in the substantial way gitu loh. Itu jangan being aesthetic secara bahasa tapi secara substansial aja gitu loh itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, menuliskan informasi-informasi yang kurang relevan dan atau tidak mendukung aplikasi beasiswa. Nah, biasanya orang yang belum apa ya namanya, orang yang masih belum paham penulisan SILPDP itu seperti apa, biasanya mereka tuh nulisin informasi-informasi yang kurang relevan. Kayak misalnya nama saya Nisa Fidianita, saya mengalami berbagai macam seksisme dan lain sebagainya gitu loh. Itu adalah informasi yang kurang relevan meskipun misalnya teman-teman ingin kuliah di bidang gender gitu. Kenapa kurang relevan? Karena itu terlalu personal gitu loh itu. Kita nggak butuh teman-teman bilang kalau oh iya saya dari ekonomi menengah ke bawah misalnya. No, we don't need that. Yang perlu kalian tulis dalam esai adalah bagaimana keterbatasan ekonomi ini tidak menghalangi kalian untuk tetap kuliah gitu loh itu. Itu yang perlu kalian tulis dalam esai gitu loh itu. Jadi hindari menuliskan pengalaman-pengalaman yang kurang relevan dan terlalu personal gitu loh itu. Terus yang ketiga ada self-center rather than substantial center. Nah jadi kayak aku banyak sekali juga menemukan SILPDP yang dia tuh lebih ke menyombongkan diri daripada menyombongkan pengalamannya gitu loh itu. Jadi kayak sebenarnya nggak masalah guys being self-centered, tapi try to be self-centered in a good way gitu loh, in a positive way gitu loh itu. Kalau ya gue kalau ya saya ini self-centered karena saya punya pengalaman yang banyak loh gitu itu, dan ceritakan pengalamannya seperti apa gitu loh itu. Jadi itu yang banyak terjadi di penulisan esai LPDP. Kemudian yang keempat, menuliskan pengalaman-pengalaman yang terlalu personal yang tadi kita udah sebutkan ya, kayak saya lahir dari keluarga yang mohon maaf yang keluarga yang kurang mampu, keluarga yang miskin. Itu tidak perlu disebutkan teman-teman di esai LPDP, tapi sebutkanlah bagaimana keterbatasan ekonomi, keterbatasan waktu, keterbatasan hal-hal lainnya itu tuh tidak mempengaruhi kalian untuk melanjutkan studi gitu loh. Itu yang paling penting gitu loh, karena ada nilai resiliensi di situ gitu tuh. Terus rencana kontribusi yang tidak struktur, tidak terukur, dan tidak realistis. Sebenarnya rencana kontribusi ini akan lebih enak dan lebih baik dibaca itu ketika dibuat struktural. Kayak misalnya yang aku lakukan ketika aku menulis esai rencana kontribusi, itu aku bagi jadi 3. Kayak setelah lulus aku mau ngapain, dalam 5 tahun aku mau ngapain, dan in long term aku mau ngapain. Dan pada saat itu aku menulis setelah lulus itu aku ingin mengabdikan diri sebagai seorang akademisi. I hope bisa gitu. Terus di 5 tahun itu aku ingin membangun LSM, dan terus di jangka panjangnya aku mau PhD dan lain sebagainya gitu loh itu. Terus kayak harus terukur, maksudnya terukur tuh kayak kalian harus bisa berpikir secara thoughtful ya. Kalau di Europe tuh kita ngomongnya. Maksudnya thoughtful tuh kayak oke, ketika aku pengen A, apakah itu bisa tercapai dalam kurun waktu segini gitu loh.
ketika aku pengen bikin B, apakah itu bisa tercapai dalam kurun waktu segini gitu loh. Nah itu kalian harus bisa thoughtful ketika menulis esai kontribusi gitu loh itu. Kemudian hindari penulisan yang tidak realistis. Nah, tidak realistis itu seperti apa? Misalnya gini, oh setelah lulus S2 dari University College Dublin saya ingin menjadi menteri perempuan. Itu tidak realistis karena tidak ada rancangan yang terukur gitu loh, rancangan kontribusi yang terukur untuk menjadi seorang menteri. Kan kita nggak cuma butuh S2 aja, tapi kita butuh pengalaman yang banyak gitu loh itu. Jadi hindari kontribusi yang tidak realistis gitu loh itu. Terus kesalahan dalam esai itu memuat sara dan sifatnya kontroversial, itu sangat tidak disarankan dan sangat tidak direkomendasikan. Jadi hindari esai-esai yang memuat unsur sara ataupun sifatnya kontroversial gitu loh itu. Nah, ini sering jadi pertanyaan ke aku karena aku kuliah gender studies, sering bersinggungan dengan kelompok minoritas gender gitu. Mereka tuh banyak yang nanya, gimana sih cara nulis esainya gitu loh, kan jurusan maksudnya gender di Indonesia itu banyak narasi-narasi yang buruk lah gitu loh itu. Dan pada saat itu aku menjawab kalau ketika aku menulis esai, aku juga harus bisa diplomatis gitu. Diplomatis itu apa? Kita tuh harus bisa mengukur baik dan buruknya itu seperti apa gitu loh itu. Nah itu sifat-sifat diplomatis gitu loh itu. Dan aku harap teman-teman juga bisa, sorry, teman-teman juga harus bisa diplomatis ketika menulis esai gitu loh itu. Nah terus yang terakhir, tidak membuat justifikasi studi yang relevan. Biasanya ini tuh dimulai dari ranking universitas. Nah banyak sekali esai-esai yang aku proofread pada saat itu menuliskan ranking universitas, dan pada saat itu pun aku menuliskan ranking universitas dan ternyata itu adalah justifikasi studi yang kurang relevan. Teman-teman harus menyadari bahwa seluruh universitas yang ada di buklet LPDP itu adalah universitas terbaik yang LPDP pilih gitu untuk kita belajar gitu loh itu. Jadi pada saat itu ranking universitas itu sangat tidak disarankan ya untuk dituliskan di dalam esai LPDP gitu. Lebih baik tuliskan apa yang relevan saja, kayak misalnya aku mengambil gender studies di University College Dublin karena memang pendekatannya itu dari antropologi misalnya. Nah itu adalah informasi yang relevan gitu dari di justifikasi studi. Terus banyak juga pelamar beasiswa di luar negeri yang merendahkan universitas lokal gitu loh. Nah itu juga hindari ya. Misal kalian mau ngambil engineering dan engineering itu bagusnya di Swiss misalnya, di Indonesia tuh nggak ada engineering, terus kalian tulis deh saya kalian kayak iya alasan saya memilih ETH Zurich it's because in Indonesia we don't have any electrical engineering school. Itu kesalahan yang fatal dalam esai gitu loh itu. Kita tidak boleh merendahkan institusi pendidikan manapun gitu loh itu, karena setiap orang itu punya ruang belajar yang berbeda dan ruang berkembang yang berbeda. Jadi kayak untuk merendahkan institusi lokal itu sangat-sangat tidak disarankan gitu loh itu. Terus tidak menuliskan rencana akademik yang baik, ini biasanya tuh kayak modul dan lain sebagainya itu tidak ditulis dengan baik gitu loh. Kayak kalian memilih universitas A karena misalnya punya ambience-nya aja, tapi kalian nggak tahu modulnya apa aja yang bakalan kalian pilih, dan kalian nggak tahu modul apa yang bikin kalian tertarik. Jadi itu kesalahan yang fatal juga dalam menulis esai gitu itu. Boleh next slide. Oke, ini adalah hambatan penulisan esai versi aku ketika aku menulis ya guys. Pada saat itu hambatan yang pertama itu aku perfeksionis sekali. Aku tuh selalu mikir kalau esai LPDP itu harus sempurna. Kita tuh harus menjadi makhluk yang sempurna di depan para panelis LPDP. Padahal sebetulnya tidak. Kita tidak perlu menjadi sempurna uh, karena ya esai yang baik itu, maksudnya kesempurnaan itu bukan kunci esai yang baik gitu loh itu. Terus terlalu banyak meminta saran itu juga kurang baik, karena karena kita harus bisa memfilterisasi juga saran yang baik itu seperti apa gitu loh itu. Terus yang menjadi hambatan aku pada saat itu adalah menghubungkan pengalaman dengan studi dan isu nasional, karena aku studi gender dan itu jadi hambatan juga untuk menghubungkan dengan isu-isu nasional di Indonesia, apalagi di negara kita ini kan masih sedikit lah apa namanya narasi-narasi gender yang terbangunnya gitu loh itu. Kemudian merumuskan kontribusi yang konkret dan realistis itu juga menjadi hambatan, karena ya kontribusi dan pasca studi kan itu jadi sesuatu yang tricky dalam menulis esai, dan itu menjadi hambatan aku ketika aku menulis esai gitu. Boleh next slide. Nah, ini rencana kontribusi yang pertama itu harus ditulis secara struktural, realistis, dan punya kurun waktu tertentu gitu. Jadi kalian bisa divide dari short term, medium term, dan long term gitu itu. Terus itu kontribusi itu sifatnya dinamis, jadi jangan fokus pada pencapaian yang besar, tapi fokus pada pencapaian yang bermanfaat gitu loh itu. Karena besar belum tentu bermanfaat, dan jadi fokuslah pada manfaat ketika kita menulis kontribusi gitu loh itu. Terus saran dari aku, don't be afraid to be idealist, because idealist people can be a front line of change maker. Jadi kayak sah-sah saja ketika kalian
being idealis dalam menulis rencana kontribusi, as long as it realistic gitu loh itu. Terus yang terakhir itu sesuaikan dengan kebutuhan dan sumber daya. Nah, sekarang kan lagi fokus ke STEM, jadi itu bisa disesuaikan saja dengan rencana kontribusi kalian seperti apa. Boleh, next slide. Nah, ini tips rencana menulis kontribusi. Tadi sudah aku sebutkan, dituliskan dalam 3 tahap, pasca studi, terus juga menengah, dan juga jangka panjang gitu loh itu. Kemudian jangan fokus bagaimana kontribusi itu bisa tercapai, tapi fokus bagaimana mencapai kontribusi tersebut. Jadi don't focus on what, but focus on how. Bagaimana mencapai kontribusi A, bagaimana mencapai kontribusi B, bagaimana mencapai kontribusi C gitu loh itu. Terus be realistic and diplomatic, as I always said gitu. Karena ya memang kita harus bisa mengukur dan juga bisa melihat baik dan buruknya kontribusi kita itu ke depannya itu seperti apa gitu loh itu. Terus fokus pada kebermanfaatan bersama dan sumber daya. Sorry ada typo. Besar kecil kontribusi itu subjektif. Jadi kayak fokus saja pada manfaatnya, jangan fokus pada besar kecilnya gitu loh itu. Terus ini tips juga, kalian adalah orang yang akan menjalankan kontribusi tersebut. Jadi semua rencana kontribusi kalian itu ada di tangan kalian untuk menjadi real atau tidak gitu loh itu. Jadi all is in your hands gitu itu. Boleh next slide. Oke, terakhir mungkin segitu aja teman-teman dari aku. Baik buruknya mohon dimaafkan. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh boleh diakomodir oleh moderator. Dan disclaimer itu semua based on my experience, dan experience aku dan experience teman-teman itu bisa beda, tapi semoga penjelasanku bermanfaat. Aku kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Vidya untuk pemaparan materinya. Insightful banget nih ya. Jadi mungkin setelah ini habis ini teman-teman lebih apa ya? Terbuka lagi nih pikirannya. Lebih banyak penerangan tentang gimana sih strategi kepenulisan esai LPDP ini. Iya, emang nih wah daging banget materinya Kak Vidya. Mm-mm. Jadi di sini kita sama-sama nge-recall lagi kalau misalnya mungkin ada teman-teman yang lagi eh, menulis LPDP, esai LPDP, ini mungkin bisa jadi salah satu insight juga, insight tentang apa nih kira-kira yang perlu saya improve atau buat teman-teman yang baru mau memulai. Nah, bisa dijadikan pondasi untuk memulai. Nah, meskipun demikian, seiring berjalannya Mhm. waktu, SILPDP itu adalah tetap SILPDP yang baik adalah SILPDP yang selesai. Jadi Betul. jangan terlalu overthinking, kawan-kawan. Setiap Mhm. orang pasti punya caranya sendiri, tapi kembali lagi yang paling baik adalah yang selesai. Nah, Betul. keren banget Kak Vidya. Kita jadi di-remind lagi nih. Seperti halnya Iya. apa yang kita mulai, itu yang terbaik adalah ketika kita menyelesaikannya itu. Jadi Yes, kayak betul. kita harus bertanggung jawab ya kayak atas apa yang kita Iya. mulai. Ya pokoknya apapun yang diselesaikan itu adalah yang baik gitu. Yes, indeed. Mantep banget Betul. Kak Vidya. Oke. Nah, Udah gitu. boleh nih teman-teman yang udah punya pertanyaan, kita keep dulu. Karena sebelum kita lanjut ke pertanyaan, aku bakal ada games dulu nih. Jadi barangkali buat teman-teman yang eh, biar kita lebih semangat lagi nih untuk karena ini udah di tengah-tengah kan. Nah, kita pengen ada games dulu biar teman-teman bisa terbangkitkan lagi. Boleh, Kak Operator dibantu untuk share screen gamesnya. Nah, jadi teman-teman aku punya games. Namanya ini Two Truths and One Myth. Jadi aku bakal ngasih 3 pernyataan seputar LPDP. Ntar teman-teman eh silakan tebak nih, di antara 3 pernyataan ini mana yang mitos. Oke? Oke, langsung aja Kak. Next slide. Soal pertama. Oke. Nah, ini dia pernyataannya. Kira-kira mana yang mitos ya? Bahwa A, esai kontribusi itu harus menceritakan dampak nyata yang akan kita lakukan setelah studi. Atau B, LPDP melarang semua awardee untuk kembali ke kampus yang pernah diikuti. Atau C nih yang mitos, kita boleh menceritakan pengalaman pribadi yang membentuk aspirasi kita di esai LPDP. Kira-kira yang mana nih? Oke, pada jawab B, B, B. Oke, udah paham banget sih ini kayaknya. Bener ya, yang mitos di sini adalah yang B, bahwa ternyata kita nih boleh banget kalau mendaftar ke kampus yang sama asalkan alasannya jelas gitu. Jadi teman-teman bisa sampaikan lagi nih kenapa alasannya mau mendaftar di kampus itu. Boleh Kak?
Kita ke pertanyaan kedua. Games kedua. Tada, SILPDP harus mencantumkan pengalaman organisasi dan pencapaian akademik secara detail dan lengkap. Atau B, SILPDP bukan hanya soal siapa kamu sekarang, tapi tentang kamu ingin menjadi seperti apa dan bagaimana kamu ke depannya. Atau C, SILPDP bisa tetap kuat walau ditulis sederhana asal punya narasi yang jujur dan menyentuh. Oke, di sini pada jawab wow, tricky ya. Iya nih kira-kira yang mana nih? Yang mitos? Oke. Hmm, sini pada jawab boleh. Waduh, golput. Bisa sih, Kak. Bisa, bisa. Oke, lanjut boleh, Kak. Next slide. Jawabannya adalah jeng 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 jeng. Iya, yang A kita emang tidak harus mencantumkan pengalaman organisasi yang lengkap banget. Yang penting bisa align dengan apa yang kita tuju. Jadi nggak harus semuanya diceritain. Mungkin kita boleh pilih-pilih lagi ya Kak ya tentang yang mana yang sejalan sama kontribusi kita. Boleh selanjutnya Kakak soal terakhir. Betul, kalau detail panjang nanti jadi novel. Mantap. Nah, kira-kira yang mana nih yang mitos? A. Kontribusi bisa dimulai dari hal kecil. Atau B. LPDP itu lebih tertarik pada kontribusi yang konkret, realistis, dan sesuai dengan latar belakang. Atau C. Kontribusi yang disebut di esai itu harus berupa proyek yang berskala nasional biar lebih impactful. Udah jawab C. 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 Cantik. Wah, terima kasih banyak Kak Vidya. Aduh, aku jadi salting. Oke, pada jawab C. Oke, betul banget nih jawabannya adalah yang C. Karena kita ternyata nggak harus punya kontribusi yang pingin memajukan Indonesia, pengen jadi menteri ini, menteri itu, ya pasti kita pengen memajukan Indonesia, tapi dengan caranya masing-masing. Dan itu nggak harus melulu tentang berskala nasional, bisa juga dalam skala lainnya. Yang penting itu kita bisa impactful gitu. Oke, keren banget nih teman-teman, udah pada paham banget nih kayaknya tentang penulisan LPDPI saya ini. Boleh untuk sesi selanjutnya, kita langsung aja lanjutin ke Q&A. Buat teman-teman yang mau bertanya, boleh raise hand. Nanti kita bisa on cam dan on mic, biar bisa eh, langsung nih interaksi sama Kak Vidya juga. Boleh silakan yang mau bertanya. Bismillah, one try tembus. Amin. Amin. Amin Bisa, paling bisa. serius. Bisa gila. Bercanda. Bisa dong. Bisa, bisa. Bisa lah. Boleh-boleh Pasti. teman-teman yang mau bertanya, kita raise hand. Ini tadi kayaknya ada pertanyaan deh di ini. Kasih Pak di kolom Oke. chat. Nah, ini di kolom chat ada pertanyaan nih. Boleh nih. Aku mungkin mulai dari kolom chat dulu ya. Iya, boleh, boleh. Oke, Mhm. Kak Vidya nih katanya dari Kak Siti Zamrodah. Kak, izin bertanya. Untuk S2, apakah perlu ditulis juga rencana penelitian dan calon promotornya, Kak? Boleh, Kak Vidya. Langsung dijawab aja. It depends, I would say. Kenapa? Karena tidak semua kampus di luar negeri yang S2 itu mengharuskan melakukan penelitian gitu loh itu. Jadi depends depends on kampusnya ya Kak Siti, karena ada beberapa kampus kayak di Boston University itu dia nggak ada dissertations gitu loh, dia adanya work placement gitu. Di kampusku pun tidak semuanya disertasi, tapi ada yang work placement juga yang dimana jadinya nggak ada disertasi gitu loh itu. Jadi sebenarnya itu tergantung, kalau kakak apply-nya di kampus-kampus yang memang jurusan ilmu sosial kayak aku nih yang harus tesis, yang harus meneliti, rencana penelitian boleh dimasukin, promotornya nggak usah dimasukin. Maksudnya bukan promotor ya, tapi kita nyebutnya supervisornya itu tidak perlu disebutkan. Tapi pada saat tulis esai itu aku nulis rencana tesis dan aspirasi supervisornya siapa pada saat itu gitu loh itu, karena itu memudahkan aku juga sih untuk wawancara. Ketika wawancara tuh ditanya kayak Mbak Vidya nih gimana katanya rencana tesis dan sebagainya. Jadi it depends sih sebenarnya. Kalau kakak tesis, maksudnya kalau kakak di kampus yang memang harus penelitian, better dimasukin. Tapi kalau misalnya nggak ada, maksudnya di kampus yang nggak ada disertasi, ya berarti nggak usah dimasukin gitu loh itu. Oke, thank you banget Kak Vidya Mhm. jawabannya. Gimana nih Kak Siti Zamrodah? Semoga terjawab ya Kak ya.
Jadi kita bisa menyesuaikan aja nih kira-kira perlu dituliskan atau tidak. Gitu. Hmm. Nah, di sini udah ada yang raise hand nih dari Kariski Amelia. Boleh Kariski Amelia, halo. Halo, selamat malam. Sorry nggak bisa on cam, Oke, Mhm. ya. sinyalnya agak jelek. Selamat malam, salam kenal Kak Vidya dan Kak Salam Syifa. kenal. Nih, thank you. Hmm. Keren banget acaranya malam minggunya berfaedah kalau di waktu Indonesia ya. Hmm. Aku tuh rencana mau daftar LPDP ini dengan Mhm. jalur targeted. Karena memang kebetulan adalah PNS gitu ya. Nah aku tuh memang di bidang sosial. Sementara Hmm. ini kan masuknya non STEM nih. Yes. Ya ini Betul. bagaimana saran Kak Vidya untuk bisa mengcombine ini menjadi salah satu juga yang penting yang bisa dipertimbangkan dalam esai. Karena kita sama-sama sosial nih Kak. Aku Yes. berpikir kalau misalkan memang teknik, engineering, kedokteran, oke lah, memang sudah Hmm. given gitu. Nah, sementara kita kan kadang-kadang di nomor Yes. dua kan nih yang sosial Iya, betul gitu. betul. Terima kasih. Oke. Gimana Kak Siva? Langsung dijawab aja. Wah, banyak banget yang nanya ya. Boleh banget Kak Vidya, kita langsung jawab aja. Ya Allah, aku seperti diserang banyak orang. Bercanda. Oke. Excited banget ya Kak ya. Iya, sebenarnya banyak banget yang nanya ke aku dari jadi aku tuh sempat nulis di thread cerita sedikit. Aku sempat nulis di thread soal kayak banyak komplain ke aku waktu itu di threads kalau ya Kak Vidya gimana aku non STEM gitu, Kak Vidya gimana aku jurusannya kayak kakak development studies gitu atau dan lain sebagainya. Kalau saran dari aku ya, ini saran yang aku nggak tahu ini bermanfaat atau enggak, terabas aja karena STEM itu butuh SDM. SDM di Indonesia itu perlu pemberdayaan. Kita orang-orang sosial itu yang jadi garda terdepan pemberdayaan gitu. Sekarang STEM nggak akan jalan kalau SDM-nya aja nggak berdaya gitu loh itu. Jadi menurut aku Kariski kakak PNS terabas aja kak gitu. Kita perlu memang di Indonesia itu udah banyak social scientist. Tapi di era saat ini, di era pemerintahan ini, kita ini garda terdepan dalam pemberdayaan SDM gitu loh itu. Jadi menurutku terabas aja karena kita nggak pernah tahu lucky number kita ada di mana, siapa tahu Kariski meskipun non STEM tiba-tiba lolos, we never know gitu loh itu. Apalagi PG-nya PG-nya target itu kalau nggak salah lebih rendah ya daripada reguler sekarang. Jadi saranku go for it kak, there's nothing to lose juga gitu loh itu. Apalagi kakak berkontribusi banget untuk negara gitu, sebagai seorang PNS gitu loh itu. Jadi kalau saran dari aku mungkin untuk align kontribusinya dari non STEM ke STEM itu bisa di pemberdayaannya aja sih, kayak misalnya kalau kakak kuliahnya di misalnya ya kalau misalnya jurusan kuliahnya international relations, pemberdayaan di STEM-nya gimana ya kakak bisa jadi policy analis untuk bikin kesetaraan misalnya di dalam wilayah STEM gitu loh itu bisa itu sebenarnya bisa dijadikan sebagai salah satu apa namanya jalan untuk lolos LPDP gitu loh. Karena I do believe kayaknya mereka consider juga sih orang-orang yang non STEM gitu loh itu. Pasti sih, bukan mengkonsiderkan lagi tapi pasti. Mungkin seperti itu Kariski, semoga menjawab. Oke, thank you so much Kak Vidya. Jadi gitu ya, Kak Rizky nggak perlu ragu lagi, just go Mhm. for it. Karena pasti ada peluang untuk setiap hal. Jadi nggak apa-apa Betul. dicoba dulu, karena lebih baik kita nyoba dulu ya kayak daripada tidak Hmm. sama sekali. Tuh. Oke, lanjut. Next nih ada Kak Mustika Ayuningrum yang udah raise hand. Nah, halo Kak Mustika, boleh silakan. Iya, sama Kak Syifa. Suara aku kedengeran nggak ya? Kedengeran. Oke, Well, well. malam Kak. Aku mau nanya sebagai salah satu Mhm. orang juga dari Sospol, backgroundnya Oke. kriminologi. Jadi, Oh, uh, wow. iya, backgroundnya kriminologi, rencana mau ngambil public policies, tapi kayak mau Mhm. nulis esai itu masih takut, maju mundur gitu kan ya. Nggak tahu deh kenapa, pokoknya agak ada rasa Uh-huh. takut juga. Aku mau nanya, kalau misalnya mungkin kakak ada saran buat aku yang penakut ini dalam menulis gitu, apa yang bisa aku lakukan supaya aku nggak takut lagi, karena aku ngerasa awalnya sama kayak kakak, aku terlalu perfeksionis, jadi ngerasa kalau misalnya aku start, mungkin kalau misalnya dia nggak berhasil bagus, menurut aku itu nggak akan bisa gitu. Aku juga mau nanya, kalau misalnya kita
reach out ke alumni AK Award LPDP untuk proofread esai kita itu kita ngomongnya gimana sih Kak? Apakah kita perlu kayak nge-DM atau cari kontak-kontak mereka atau gimana? Thank you. Semoga bisa dipahami pertanyaan aku. Terima kasih ya. Oke. Bagaimana Kak Siva, langsung dijawab aja? Oke, boleh Kak Vidya. Terima kasih. Pertanyaannya Kak Mustika, silakan dijawab Kak. Oke, first of all keren banget ya dari kriminologi jadi public policy, dan itu kuliah yang berat banget sih. Eh, Saranku sebenarnya nggak usah takut Kak dalam menulis esai, karena kakak yang tahu sendiri value diri kakak seperti apa gitu loh itu, dan orang-orang di public policy itu memang sangat diperlukan di bidang STEM. Aku lupa bidang STEM pertahanan gitu loh, karena memang orang-orang public policy di Indonesia itu kebanyakannya laki-laki. Kita butuh orang-orang public policy yang emang perempuan gitu loh itu, karena ya kita tahu sendiri pertahanan dan lain sebagainya itu kebanyakan didominasi oleh maskulinitas. Jadi menurutku go for it juga. Yang seperti tadi aku bilang ke Kariski, kita orang sosial berkontribusi di STEM itu jadi garda untuk bikin pemberdayaan gitu loh itu. Jadi kayak kalau misalnya nggak ada orang public policy gitu ya sekarang di dunia STEM, gimana kita bikin bikin policy STEM yang setara, gimana kita bikin policy pertahanan yang setara kalau nggak punya orang public policy gitu loh itu. Jadi menurutku nggak usah takut Kak, it's okay. Maksudnya ketakutan itu means something bigger gitu loh itu. Ketika aku daftar LPDP aku pun takut, dan ternyata kan lolos, berarti it means something bigger gitu loh. Ya ampun, petantang-petantang banget tapi it's true. Terus cara reach outnya nggak ada caranya Kak, kakak DM aja kalau misalnya dia, maksudnya nggak ada template spesifikasi ya harus kayak oh iya assalamualaikum dan sebagainya. Reach out aja Kak, it's okay, mau baik lewat DM, baik lewat threads gitu, baik lewat email gitu loh, karena ada beberapa orang pun yang reach out aku lewat Instagram gitu, dan ya aku happy to answer gitu loh, untuk bantu review, untuk bantu mock up interview dan lain sebagainya, karena ya kita sebagai perempuan kan harus saling bahu membahu ya, memajukan perempuan lainnya gitu loh itu. Jadi it's ya nggak ada template dan lain sebagainya, just reach out aja, nggak masalah gitu loh itu. Begitu. Oke, thank you so much Kak Vidya. Gimana nih Kak Mustika? Thank you. Thank you Kak Terjawab? Dia. Iya, Sama-sama. makasih banget ya. Ya, ya aku terima kasih doain juga. Iya, Makasih Kak, sama-sama. Kak Syifa. Semangat ya. Semangat Kak Mustika. Terima kasih banyak. Oke, jadi gitu ya Kak Mustika. Terabas aja, go for it. Terus kalau misalnya mau minta masukan dari yang sudah lulus sebelumnya, boleh banget di reach out. Ya, Apalagi Kak Vidya juga sangat welcome ya Kak ya. betul. Barangkali ada yang perlu untuk review esai, boleh banget di reach out ke DM ya. Thank you so Yes, much. betul. Oke, boleh. Pertanyaan selanjutnya, ada yang mau bertanya lagi lewat on mic? Silakan raise hand atau aku akan ambil dari chat nih. Banyak banget. Mungkin Banyak sekali. ramai Baik, banget nih. baik. Iya, boleh aku dari chat dulu kali ya Kak ya. Iya, boleh-boleh. Oke, dari Kak Muhammad Haris Makarim boleh nih. Kak, status pemberi rekomendasi apakah memiliki nilai tersendiri dan lebih baik mana antara dosen yang pernah kolaborasi riset bersama, which is know them so well gitu, atau dosen dengan jabatan tinggi di sebuah kampus yang cuma sekedar kenal aja? Oke, Oke, tanya Oke. tentang surat rekomendasi nih Kak, boleh Kak, silakan. Kalau in my opinion, of course orang yang tahu Kak Haris secara dengan baik itu seperti apa. Tapi kalau dalam aplikasi kampus itu boleh minta rekomendasi dari jabatan yang lebih tinggi, karena that's what I did as well. Aku punya 7 LOE dari 6 kampus UK dan 1 kampus Irlandia pada saat itu, dan ketika menggunakan surat rekomendasi itu aku pakai orang yang tahu aku dengan baik dan orang yang memang jabatannya lebih tinggi, dan itu semuanya tembus. Jadi kayak untuk beasiswa gunakan yang memang kenal Kak Haris secara dengan baik seperti apa, dan untuk pendaftaran kampus itu sebenarnya nggak ada masalah ketika kakak menggunakan jabatan yang lebih tinggi atau menggunakan surat rekomendasi dari dosen yang memang kenal kakak gitu loh itu. Jadi kalau untuk beasiswa maybe yang kenal kakak dengan baik itu akan lebih membangun apa namanya, akan lebih mendukung aplikasi kakak di beasiswa LPDP gitu sih.
Oke, thank you Kak Vidya. Jadi sebenarnya nggak ada ketentuan spesifik, tapi akan lebih baik lagi kalau misalnya yang ngasih rekomendasi itu kenal kita secara personal juga Betul. secara lebih baik. Jadi itu bakal berpengaruh nih nanti kalau misalnya perlu rekomendasi lebih lanjut, ntar Hmm. harapannya orang tersebut bisa bisa menjabarkan dengan baik gitu tentang kita. Nah, Betul. oke. Gimana nih Kak Vidya? Mungkin masih open untuk pertanyaan selanjutnya atau dicukupkan saja? Dari panitia kalau ada masih ada waktu, I think it's okay. Oke, oke. Kalau gitu kita lanjut aja ya Kak ya. Di sini Hmm. ada dari Gas. Wah, hmm, Kadila kok gitu sih? Kasih spoiler. gas. Oke, next nih. Boleh dari Kak Nur Hasana ada pertanyaan nih Kak terkait rencana kontribusi. Misalnya kita di jurusan pendidikan, which is non-STEM. Apa harus Hmm. berhubungan dengan yang STEM? Jadi apakah harus ada bridgingnya dengan bidang STEM atau gimana? Hmm. Kak Vidya berkenan nerima mock-up review juga nggak Kak? Wih, keren banget nih. Boleh Kak, silakan. Oke, tadi udah aku sebutin ya. Jadi gini guys, narasi dalam buklet LPDP itu kan diprioritaskan ya, bukan diharuskan atau diwajibkan. Nah, ini kita sebagai orang-orang yang educated, kita harus bisa memahami kalau STEM itu bukan jadi kewajiban, tapi jadi prioritas gitu. Tapi bukan berarti yang ilmu sosial itu nggak dapat kebagian, pasti kebagian, hanya tidak diprioritaskan gitu loh itu. Jadi tadi udah aku jelasin juga berkali-kali kalau yang ilmu sosial bisa dikaitkan dengan kalau kuliah misalnya kuliah gender studies tuh kita bisa jadi seorang polai sistem yang mendukung hak hak perempuan itu sebenarnya possibly gitu loh itu. Jadi itu mungkin Kak Nur Hasanah terus berkenan menerima mock up review. Yes, boleh. Aku hari ini ada 5 esai yang harus direview. Jadi kalau misalnya mau ada esai lagi yang mau direview kayaknya boleh karena aku hari ini akan begadang jadi kayak boleh dikirim ke email aku aja kalau memang mau direview. Wah, mantap banget nih. Sibuk Yes. banget nih jadinya. Wah, keren. Iya menyibukkan diri. I'm Mantap. happy to help. Jadi kayak feel free, it's okay. Yes, di tengah kesibukan tesisnya masih sempat buat nge-review mock-up. Jadi teman-teman just reach out to Kak Vidya. Nah, Emailnya boleh nih. apa Kak? Oh oke, aku ketik aja di chat ya guys ya ini emailku. Boleh Kak. Ini terus forward ke Oke. sini. Kalau just in case nggak masuk di email yang satunya lagi. Eh, nah Nah, boleh aja langsung di reach out di situ untuk yang kirim mock-up. Oke, Kak Vidya baik banget. oh of course kita kan harus menjadi orang baik kalau kita tidak menemukan orang baik. Ya, karena sebaik-baiknya kita adalah yang Iya, bermanfaat buat yang lain betul, juga ya, Kak ya. betul Keren. sepakat. Oke, di sini ada lanjut nih pertanyaan selanjutnya. Dari Kak Isna. Boleh nih Kak Isna. Kak, aku kan gap year. Lebih baik coba Mhm. LPDP buat S1. Apa baiknya S1 di Indo atau yang lain, tapi cari beasiswa lain? Lumayan pusing dan bingung Kak, karena nggak ada alumni sekolahku yang pernah daftar beasiswa dan LPDP. Jadi bingung mulainya, gimana buat dapetin beasiswa. Dan aku juga dari daerah yang lumayan pelosok gitu, Hmm. jadi nggak ada kenalan yang punya pengalaman. Oke, jadi ini Kak Isna nih calon-calon pelopor di daerahnya nih. Boleh Kak Vidya mungkin dibantu Kak? Ini bentar ya, baik Hmm. coba LPDP buat S1. LPDP itu nggak punya beasiswa untuk S1 ya. Itu hanya Nah, untuk that's S2 it. dan S3. Jadi mungkin kayaknya Kak Oke. typo mungkin ya untuk beasiswa S2. Baiknya S2. Misalnya LPDP itu nggak punya beasiswa untuk S1 tapi ada beasiswa di luar negeri yang memang ada untuk S1 itu ada merit scholarship dan lain sebagainya. Itu boleh dicek di Instagramnya Kadila. Kadila sering share informasi beasiswa. Iya. Jadi Kadila yang lebih expert mungkin. Eh, Terus di sini lumayan pusing dan bingung karena nggak ada alumni. Aku pun di Institut Seni Budaya Indonesia Bandung itu nggak punya alumni yang lolos LPDP. Jadi kayak pada saat itu aku independently mencari informasi gitu loh. Dan sekarang aku punya kawan-kawan di Sister Achieve, kenal sama Kadila juga, kamu bisa cari informasi sebanyak-banyaknya dari laman Instagramnya Kadila atau misalnya reach out ke aku. Jadi no biggies, I think.
Terus jadi gimana, bingung mulai gimana buat dapetin beasiswa. Nah, hal pertama yang harus kamu lakukan untuk mendapatkan beasiswa adalah membaca dan riset, karena itu yang paling penting gitu loh. Itu baca dulu buklet LPDP itu, ketentuannya apa aja, dokumen yang harus disiapkan dan lain sebagainya gitu loh. Baru ketika nanti sudah paham alur pendaftaran dan lain sebagainya, dan ketika masih ada kebingungan, itu bisa di reach out ke wardi-wardi LPDP gitu loh. Bisa reach out ke aku, bisa ke Kadila, atau bisa ke teman-teman LPDP lainnya. Banyak banget wardi LPDP, jadi mungkin itu. Terus di daerah pelosok, I think there's no problem mau dimanapun gitu loh. Sekarang LPDP sudah sangat inklusif gitu loh, bisa disesuaikan nanti jalurnya dengan tempat tinggalnya. Karena ada juga kalau nggak salah ya jalur yang apa namanya, yang untuk daerah-daerah khusus gitu loh, itu tuh kalau nggak salah ada, dan Kadila salah satu wardinya, jadi kayak ya itu masih possible gitu loh itu. Jadi ya menurutku bisa di reach out aja Kak ke teman-teman LPDP yang memang sudah lolos gitu loh itu. Oke, thank Yes. you Kak Vidya. Jadi nih, untuk satu step pertama, Kak Isna boleh silakan dibaca-baca tentang informasi LPDP-nya, tentang beasiswa-beasiswa lain yang mungkin Kak Isna tertarik untuk daftar. Jadi kita mulai Hmm. dari tahu dulu nih informasi dasarnya tentang syarat dan ketentuannya. Ntar dari situ boleh sambil dicicil untuk persiapannya. Dalam persiapan, kalau misalnya Kak Isna atau teman-teman lainnya ada kebingungan, boleh banget di reach out teman-teman award di LPDP yang udah lolos sebelumnya, atau Hmm. boleh dirame ini di community Sisters Achieve juga, biar kita bisa jadi ajang buat diskusi satu sama lain gitu. Karena kita di sini bareng-bareng, jadi jangan takut Betul. untuk bermimpi yang besar. Kalian tuh nggak sendirian, kita bareng-bareng di sini. Yes. Kita pasti bakal bantu juga kalau ada info-info menarik lainnya gitu. Thank you so much Kak Isna dan Kak Vidya yang sudah Hmm. menjawab. Oke. Nah, iya Asifa, tuh. ini ada pertanyaan menarik deh dari Kak Jusia Wanta. Dia nanya, Kak mau nanya, kalau di Indonesia kita pernah S2 dan DO, apakah DO ini bisa dimasuki ke esai? Nah, Itu epic boleh banget. banget. Itu unik banget, Kak. Boleh silakan dijawab. Eh, menurut aku, di reaction kita, menurut aku boleh sih, kalau memang sebenarnya boleh atau enggaknya itu depends, karena apa, pengalaman DO-nya seperti apa dulu. Kalau misalnya pengalaman DO-nya yang buruk, kayaknya nggak bisa dimasukin. Tapi misalnya pengalaman DO-nya, for instance ya, misalnya kalian DO karena kalian mengadvokasi isu KS atau mengadvokasi isu-isu yang memang tidak sejalan dengan universitas S2 kalian, menurutku itu bisa dimasukin gitu loh. Kalau ternyata itu adalah suatu bentuk, kalau kalian sebagai change maker ketika nanti apply beasiswa, itu tuh kalian sadar akan sistem yang menindas, dan itu adalah sebuah kekuatan yang penting gitu loh. Itu jadi saranku depends ya Kak Jusia, jadi kayak depends. Tapi kalau misalnya dalam konteks negatif, sepertinya nggak usah. Yes. Oke, thank you, Kak Vidya. Jadi kita pilih-pilih ini. Kira-kira kalau misalnya memang menarik dan mendukung untuk esainya, bisa banget dicantumin. Karena barangkali itu bisa impress preview juga ya, Kak Mhm. ya. Jadi Betul. barangkali yang membacanya tuh bisa kayak, oh oke, dia Dio nih, tapi ternyata ada hal menarik lain di balik itu semua. Boleh banget dicantumin, Kak. Gitu. Hmm. Terus, boleh lanjut ke pertanyaan berikutnya dari mana ya? Aku sambil milih-milih. Barangkali ada yang mau resign. Resign boleh banget nih. Kita ngobrol langsung. Oke, di sini ada pertanyaan hmm, dari Kak Sangu. Di sini katanya untuk surat rekomendasi bagi alumni yang sudah selesai 5 tahun lebih dari kampus S1, sarannya dari profesional atau akademik, Kak. Oke, boleh Kak Vidya. Hmm. Depends ya Kak, karena 5 tahun ini, maksudnya kalau memang aku pada saat itu menggunakan dari dosen, karena ya memang aku kan fresh graduate waktu itu. Tapi kalau misalnya kakak udah punya pengalaman profesional lebih 5 tahun, itu adalah pengalaman yang sangat bagus ya. Maksudnya 5 tahun, punya 5 tahun pengalaman, berarti kan kakak tahu field conditionnya itu seperti apa. Mungkin akan lebih baik kalau minta surat rekomendasinya ke orang yang memang kenal kakak dengan baik gitu. Dan kalau udah punya 5 tahun pengalaman kerja, kayaknya lebih baik minta ke atasan gitu. Jadi kayak suratnya dibuat profesional gitu loh. Itu karena ya yang tadi sudah aku bilang, kalau ada
5 tahun field experience yang dimana itu menjadi power juga untuk daftar LPDP gitu loh itu. Oke, thank you so much Kak Vidya. Jadi gitu ya kita bisa nyesuaiin, apalagi kalau misalnya udah 5 tahun nih udah panjang waktunya, sudah cukup profesional juga. Jadi boleh nih yang lebih dekat dengan fieldnya itu di bring up di situ. Oke. Hmm, mungkin itu pertanyaan terakhir ya Kak ya dari sesi kali ini. Jadi thank you so much buat teman-teman yang udah bertanya di sini. Kalau misalnya mungkin masih ada pertanyaan lain, mungkin boleh ya Kak ya di reach out via Ya, DM. Hmm, boleh nih aku masukin Instagramku aja kali ya. Nih, boleh Kak. Vidya. Nah, Oke, @Vidyanita nya 3 boleh di follow. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh di reach out via DM. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah excited nanya. Makasih juga Kak Vidya udah jawabin pertanyaan-pertanyaan kita. Kasih udah course. hadir di malam kali ini. Terus buat teman-teman juga thank you banget udah ngeluangin waktunya di malam minggu ini. Masih mau berproduktif ria bersama kita Sisters Achieve di sini. Buat teman-teman jangan lupa isi presensinya ada di kolom chat untuk link presensinya. Nanti di presensi itu teman-teman boleh nih eh cantumin kira-kira untuk si stok berikutnya tertarik untuk ngebahas tentang apa. Atau kalau misalnya punya rekomendasi speaker lainnya, boleh banget di-mention di sana. Thank you so much semuanya. Untuk Kak Vidya, kita ada eh, sedikit kenang-kenangan sertifikat digital dari kami semua. Terima Boleh kasih. Kak Siti Aziza Nangis boleh dulu gak? dibantu? Hmm? Boleh, boleh. Kita ber... Oke. Berlinang air. Dan ini kenang-kenangan kecil dari kita untuk Kak Vidya. Oh, Terima terima kasih banyak udah kasih. menebar kebermanfaatan untuk sisters-sisters di sini. Semangat terus untuk menginspirasi Kak, karena masih banyak orang di sana yang berhak untuk mendapatkan eh, insight-insight yang menarik. Oke, thank you so Oh, much Kak terima Vidya. kasih. Boleh di-send ke email aku nggak nanti PDF-nya? Boleh banget, tentu Kak Vidya. Oke. Terima kasih teman-teman. Senang sekali. Oke. Dan sebelum kita tutup nih Kak Vidya, barangkali boleh Hmm. closing statement-nya tentang SILPDP di malam hari ini. Silakan Kak. Mungkin closing statement-nya dari aku, just nothing to lose guys. Kita tuh hidup setiap hari, kita mati cuma sekali, jadi gunakan kesempatan setiap hari ini untuk melakukan apapun yang kalian mau gitu loh itu. Dan LPDP itu adalah hak warga negara Indonesia, jadi gunakan hak kalian dengan baik gitu loh itu. Entah itu untuk belajar, entah itu untuk riset, entah itu untuk meneliti, dan gak usah takut untuk mencoba, karena lebih baik gagal mencoba daripada kita penasaran seumur hidup gitu loh itu. Jadi mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Dan untuk menulis esai, prosesnya panjang dan menyakitkan, it's okay, kalian gak sendiri, banyak juga calon-calon awardee yang sama-sama berjuang untuk menulis esai. Dan jangan takut untuk reach out awardee LPDP juga kalau memang minta peer review dan lain sebagainya, karena kita sangat terbuka untuk melakukan peer review esai teman-teman gitu loh. I'd be happy to be involved in your academic journey. Oke, thank you so much Kak Vidya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Jadi teman-teman, just go for it. Kita coba aja, terabas aja. Yang penting kita yakin ya, kita selesaikan apa yang kita pengen mulai. Begitu. Oke, mungkin sekian untuk pertemuan kita malam kali ini untuk Sistok episode 3, The Art of LPDPSI, dari aspirasi ke rencana kontribusi. Terima kasih sisters yang sudah hadir di sini. Terima kasih Kak Vidya. Terima kasih semuanya. Semoga dari malam hari ini, dari perbincangan insightful kali ini bisa diolah menjadi aksi nyata ke depannya. Terima kasih banyak teman-teman semua. Sampai bertemu di Sistok berikutnya. Terima kasih. Dadah. Dadah. So Asik. happy to meet you guys. Selamat istirahat. Selamat beristirahat. Thank you. Aku izin live ya. Oke.